Kamu jangan gagal musuh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kucacah. Allahu akbar. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun kembali berduel hebat dengan seorang dukun sakti Parto Luwak. Karena minimnya persiapan, waktu itu Gus Nur Samsun berhasil dikalahkan oleh sang dukun. Dan kali ini, Gus Nur Samsun ingin mencoba melawan kembali untuk mengalahkannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun kembali berduel hebat dengan sang dukun ini? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Hati-hati, lihat kanan kiri. Iya, Gus. Awas bebatuan. Ngeri tempatnya. Awas ya, hati-hati ya. Iya, Gus. Serem nih tempatnya. Serem banget, Gus. Hah? Serem banget, Gus. Sampai akar-akarnya kayak gini. Nih, sebelah kanan, sebelah kiri. Nah. Iya, Gus. Panjang-panjang. Astagfirullahaladzim. Saya mau lewat, Mbah. Siapa yang lewat ini? Sampean siapa? Sing di anu kene. Oh, sampean yang punya tempat ini. Ya. Kalau boleh tahu ini tempat apa ya, Mas? Soalnya Lembah Mengkang Bumi. Hah? Lembah Mengkang Bumi. Lembah Mengkang Bumi. Ya. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah misi Gus Nur Samsun untuk menghentikan Parto Luwak, seorang dukun santet sakti yang mengaku sebagai murid dari Mat Suling. Dan ketika di rumahnya tidak ada, Gus Nur Samsun menemukan sang dukun yang bertapa di tempat yang bernama Lembah Mengkang Bumi ini. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Gus Nur Samsun mendatangi rumah dukun Parto Luwak, seorang dukun yang dikenal sakti mandraguna. Dan tujuan Gus Nur Samsun adalah untuk menghentikan sepak terjang sang dukun yang sangat berbahaya itu. Dan dalam melancarkan misinya tersebut, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Bagus, seorang karyawan perusahaan dari kota Jakarta. Dan tujuannya adalah untuk berpura-pura meminta tolong untuk mendapatkan pesugihan. Dan dengan tujuan Gus Nur Samsun yang demikian, sang dukun ternyata tidak merasa curiga sedikitpun. Apalagi waktu itu, juga ada tamu sepasang suami istri yang datang kepadanya. Tamu tersebut juga memiliki tujuan yang sama dengan Gus Nur Samsun, yaitu untuk meminta bantuan agar bisa mendapatkan pesugihan. Dukun Parto Luwak pun berkata kepada Gus Nur Samsun dan tamunya itu, bahwa dia bisa membantu permintaan dari mereka. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang harus dilakukan, yaitu mereka harus melakukan ritual memuja siluman bajul putih, juga memberikan tumbal darah bayi kepadanya. Gus Nur Samsun merasa penasaran tentang ritual memuja siluman bajul putih yang jadi sesembahan dukun Parto Luwak tersebut. Sehingga keesokan malamnya, Gus Nur Samsun mencoba datang melakukan ritual bersama sepasang suami istri tersebut. Akan tetapi, rencana Gus Nur Samsun itu ternyata ketahuan.
siluman bajul putih yang disembah Parto Luak itu tiba-tiba masuk ke jasad tamunya dan memberitahukan bahwa Gus Nur Samsun yang menyamar dengan nama Bagus itu punya tujuan jahat. Parto Luak yang sangat percaya dengan sesembahannya itu pun sangat marah. Sehingga kemudian, dia langsung berusaha menghajar Gus Nur Samsun. Dan ternyata, dukun Parto Luak memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun dibuat sangat kewalahan ketika menghadapinya. Ternyata kemudian diketahui, dukun Parto Luak mengaku sebagai murid dari Mat Suling. Gus Nur Samsun yang waktu itu merasa sulit untuk mengalahkannya, kemudian mundur untuk memulihkan tenaga, juga mencari strategi yang tepat untuk menghadapinya. Dan keesokan harinya, Gus Nur Samsun mencoba kembali ke rumah dukun Parto Luak. Akan tetapi, sang dukun ternyata sedang tidak ada di rumahnya. Namun dari informasi dari tetangganya, kemudian diketahui bahwa dukun Parto Luak biasa bertapa di sebuah tempat yang bernama Lembah Mengkang Bumi. Sebab itulah keesokan malamnya, Gus Nur Samsun kemudian mendatangi dukun Parto Luak di tempatnya itu. Dan ketika Gus Nur Samsun sampai di tempat tersebut, Gus Nur Samsun dihadang oleh beberapa orang yang ternyata adalah murid dari sang dukun. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun kembali bertemu dengan sang dukun Parto Luak? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Bukan. Siapapun nggak boleh lewat. Alasannya kenapa? Pokoknya nggak boleh, selain saya sendiri. Ya. Sampai belum tahu saya, toh? Nggak mau tahu, Kak? Nggak apa-apa. Oh, nggak mau tahu. Ya. Saya cuma pengen lewat saja kok. Nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Siap, nggak boleh. Balik. Ya terserah saya mau lewat atau enggak. Selain nggak boleh, selain saya nggak boleh lewat. Maksudnya apa sampai larang-larang saya? Ya pokoknya nggak boleh, selain saya sendiri. Enggak, sampai pemilik sini atau bukan? Iya. Mana sertifikatnya kalau ini punya sampean? Hah? Ada sertifikatnya enggak? Sampean jangan mengaku-ngaku sampean. Saya cuma pengen mencari perkampungan saya. Nggak boleh, selain saya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Alasannya apa nggak boleh? Pokoknya nggak boleh. Balik. Apa? Balik apa? Hah? Balik. Balik apa? Pokoknya balik. Saya mau ke sana kok saya. Nggak boleh, nggak boleh. Balik. Kok nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Sampean jangan macam-macam sampean. Pokoknya nggak boleh selain saya. Balik. Balik kemana? Pokoknya balik kembali, balik. Balik kemana? Ngomongin jelas. Kalau nggak mau balik, Ah. bunuh kamu. Emang bisa? Bunuh. Apa? Hah? Apa? Hah? Mau apa? Oh, ada teman-temannya. Ini siapa lagi? Hah? Apa? Bunuh sana. Wes apa? Aku ya aku. Lah sampean sapa? Maning larang dulur lanang. Ya saya cuma pengen lewat mencari perkampungan kok. Sini nggak ada perkampungan. Oh, nggak ada. Lantas ini tempat apa? Tempat semediku ini. Oh, tempat semedimu. Kalian, oh itu masih ada orang lagi itu? Bertiga tuh. Dulur. Oh, dulur. Saya pengen minta tolong itu motor saya gembos bannya. Gak bisa. Hah? Gak bisa. Bantuin dorong motor saya. Gak bisa. Itu bukan urusanku itu. Oh, bukan urusanmu. Saya pengen ini lihat-lihat boleh? Gak usah banyak tanya. Langsung pulang aja balik. Kan tempatnya bagus sih, pengen selfie gitu. Gak bisa. Gak bisa gimana maksudnya? Gak bisa. Hah? Bukan tempat selfie, tempat foto-foto bukan ini. Oh, di sini itu perguruan atau apa ini? Tempat Apa? semedi pokoknya. Oh, tempat semedi. Udah balik. Gak tahu nama kami siapa, pokoknya balik. Saya juga nggak butuh namamu siapa kok. Saya tetap mau ke sana saya. Kalau gak balik, Kenapa? boleh nyawa apa? Nyawa apa? Mati di sini. Hah? Kok gampang banget ngomongnya? Apa? Hah? Mau macam-macam? Kenapa? Apa? Kamu sekalian sini maju. Lu pulang apa? Bukan kape. Mari nyaporin. Saya cuma pengen lewat saja saya. Lewat dari nanti. Iya, mau ke sini saya mau lewat. Gak boleh lewat. Balik. Mau kembali kemana? Balik sana. Saya, Di jalan umum. saya nggak mau saya. Di wilayahku. Saya nggak mau. Lalu perlu apa lewat ini? Saya cuman balik. saya cuma minta pertolongan motor saya gembos bannya. Wes durus aku ki. Kenapa Balik. bukan urusanmu? Kan sampai manusia harusnya saling Yo menolong. padha misalnya kene iki wilayahku gak enek wong lewat rene. Kalau boleh tahu ini tempat apa sih? Tempat sing nyusun kuwi, Apa? Lembah Mengkang Bumi. Oh, Lembah Mengkang Bumi. Ini keren ya ini akar-akarnya ini.
Wes gak usah mulai keren-keren wis pokoke ngalih saka kene. Lho, Gak oleh gue liwat. Kok melarang saya sih? Mengko nek angel-angel, kowe wis nglarang dulur lanang kabeh. Kowe gelek ke depan karo aku. Lah, salah siapa dulur lanang sampean itu melarang Ya saya? mengko kene iki Joko iki layak kon kakangku telu-telu iki. Apa sampean pengen seperti mereka juga? Jajal aja yuk. Oh. Yo. Allah Akbar. Apa? Oh, ini tuh orangnya. Gurumu sudah kenal saya. Gak duwe kapok sudah. Orang di kapok kowe, Ternyata sampai di sini. Koyo ngerti-ngerti papan gonku semedi, Enggak, sampai kenapa sembunyi-sembunyi di sini di atas itu? Siapa yang Nah, kalau berani turun. boleh? Ayo. Hah? Papan ditentok ning dina iki sing kalah kowe apa aku? Ah. Aku ora mlayu saka Palagan, aku ora mlayu saka rikala awakmu karo aku. Nah, Perang tanding. kalau sampean tidak lari, kenapa kemarin saya datangi rumahmu nggak ada? Kowe ngerti? Kenapa? Sasmito gawe sing tak tampa menawa aku arep ketekan tamu, jebule kowe atau ternyata kamu. Maka saya mengasah ilmu saya untuk menghadapi kamu. Biar kamu kalah lagi seperti waktu itu. Atau jangan-jangan sampean takut kalau saya membawa Mbah Mat Suling? Hah? Kamu itu murid durhaka, kamu itu. Durhaka yang gimana? Kenapa saya mengatakan durhaka? Karena kamu sudah melupakan gurumu, meninggalkan gurumu. Kalau kamu punya telinga, kamu punya mata, Apa? kamu bisa mendengarkan kata-kata saya kala itu di pinggir sungai, bahwa saya tidak akan kembali, saya tidak akan takluk, saya tidak mau kalah dengan siapapun, apalagi dengan kamu. Nah, sekalipun itu sama gurumu juga? Boleh kalau kamu coba, Oh. karena saya punya pedoman. Yang dikai gaman, kita asah, dadi landep, di kosemono, guru saya. Gini, Gimana? sampean dari kecil sampai bisa besar belajar ilmu kanuragan, katigdayan, ilmu kebatinan, segala macam, A, I, U, E, O sampai Z. Sampai belajar sama Mbah Mat Suling. Ya, Lah, dikira sampean bisa, kenapa sampean mengkhianati Mbah Mat Suling? Bahkan yang mengkhianati itu siapa? Hah? Saya punya suatu pedoman bahwa saya seorang murid berguru, punya ilmu, melalang buana, di situ mencari pengalaman. Karena waktu itu pepundhen saya, maha guru, sekarang saya mau tanya, mereka kroco-kroco ini siapa? Hah? itu murid saya. Oh, murid sampai Boleh ya. kamu mengalahkan siswa saya nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba kamu dengan saya lagi. Oh. Kalian murid-muridnya dia? Ah. Proto luwak itu. Rasa bebasani wong koyo ngono bebasani. Goblok. Kok kowe? Ya karena mereka tahu. Tahu gimana? Tahu kalau lebih ganteng saya daripada sampean. Gitu loh. Ya, jangan banyak bacot. Ayo ditentukan di bawah. Di gua sini tempat saya semeti. Oh, ini gua. Ya, gua. Oh, ada kopinya enggak itu? Kamu jangan jaga ya. Kamu jangan jaga musuh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua barang. Allahumma kucak. Allahu Akbar. Kita tarik ke sini. Kalau berani ke sini. Kita tarik ke sini. Tarik keluar. Dia mengeluarkan hajian singa baru. Enak saja. Astagfirullahaladzim. Anak baru kemarin sore sudah menyuruh orang tua menghadap guru saya dan tidak itu urusan saya. Sekali lagi saya tekankan pada kamu, jangan menyuruh saya menghadap guru saya kalau belum waktunya. Tahu? Bukan masalah waktu. Bajingan. Bukan masalah waktu. Yang harusnya kita bicarakan adalah masalah ketaatan antara anak dengan orang tua. Bukan masalah soal waktu. Sekarang saya buka. Kenapa saya seperti ini? Dulu saja Bang Dinding, Bang Ciladan membeda-bedakan antara siswa yang lain. Tahu kamu? Tidak ada yang dibeda-bedakan. Jangan-jangan sampai kenal Brojo Luwak juga? Atau yang bernama Gelagah Wangi? Itu kakak saya. Oh, kakakmu. Dia juga pernah bilang seperti itu. Ban Cinde, Ban Cendel atau siapa itu. Nah, mengatakan bahwa gurunya membeda-bedakan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Kok kamu bisa mengatakan seperti itu? Alasannya apa? Karena
Gelagawangi sudah taubat. Tobat biar dia Gelagawangi. Kakang Gelagawangi tobat biar. Saya tetap ingin menemukan jati diri saya. Akan saya tunjukkan nantinya kepada guru saya. Bahwasanya ajaran-ajaran yang saya terima sudah saya jalankan sesuai dengan apa jalannya. Guru Membantu orang, membuat suasana tenang karena orang-orang yang membutuhkan. Guru pertolongan orang lain. guru sampean sudah pernah bilang sama saya. Gimana? Menyesal karena sudah memberikan pelajaran-pelajaran yang salah kepada kalian semua. Kalau kamu bicara seperti itu, kenapa dulunya jadi guru? Tahu kamu? Ya karena dia salah jalan. Sudah saya sudah menjadi darah daging, menjiwai masuk dalam organ tubuh saya. Sudah saya satukan dari jiwa raga saya. Saya gunakan, saya menolong orang banyak. Kok baru-baru kali ini mengatakan bahwa dia salah? Guru cap opo loh? Bukan guru cap apa? Karena dia dulu belum mendapatkan hidayah dan sedangkan sudah mendapatkan hidayah. Hidayah itu maksudnya apa? Hidayah itu adalah pertolongan, petunjuk, pertolongan dunia menuju ke akhiratnya. Ya, Sing nolong siapa? yang membantu, yang Sing menolong, siapa? yang menolong Allah. Allah kenal Allah. Allah, Mak. Sekali tidak kata saya nggak kenal Allah. Saya percaya dengan adanya yang menghidupi saya. Saya percaya dengan adanya yang melahirkan saya, orang tua saya. Tahu kamu? Karena guru saya juga bilang, berbaktilah kepada orang tua, berbaktilah pada gurumu. Saya sudah berbakti. Sekali lagi jangan menekan saya, jangan memaksa saya untuk ketemu. Kalau sudah waktunya ketemu, saya tetap ketemu. Saya akan mencari jati diri saya. Kalau seandainya gurumu sudah meninggal gimana? Saya akan doakan menurut keyakinan saya. Yang Tapi artinya saya yakin guru saya belum meninggal. berarti kamu tidak berbakti. Jangan banyak Allah aku jadi sifatin cahaya aku mencari sifatin Allah nurku ya Muhammad rupa qamat jagat gede jagat cilik saya dengan kuasa saya dengan sabda tidak kersan Allah berkah kalimah la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim Allah 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 Akbar Allah aku jadi sifatin cahaya aku mencari sifatin Allah nurku ya Muhammad rupa qamat Dukun Parto Luwak ternyata memang memiliki kanuragan yang sangat luar biasa. Ilmu hebat yang biasa digunakan Gus Nur Samsun untuk mengalahkan para dukun, ternyata belum mampu untuk mengalahkannya. Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian mundur sementara waktu. Gus Nur Samsun mencoba ingin berkonsultasi dengan Mat Suling untuk mencoba mencari tahu kelemahan ilmu hebat muridnya yang durhaka itu. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun setelah bertemu dengan Mat Suling? Silahkan disaksikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.